jurnal ilmiah disertakan sebagai salah satu syarat kelulusan. Kami menilai kebijakan ini akan membangun tradisi akademik yang lebih kuat, baik untuk dosen maupun mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa nanti bisa memproduksi skripsi yang notabene itu nanti ada yang lebih aplikatif, yaitu jurnal. Dan jurnal ini kelak akan menjadi satu pesan yang terus-menerus itu nanti akan dimanfaatkan oleh umum. Nanti jurnal ini tentu akan dipublis kepada masyarakat umum dan itu nanti akan bisa dipakai oleh siapa saja yang membutuhkan. Jadi ada perbandingan antara Malaysia dengan Indonesia. Artinya dari apa yang disampaikan oleh Dikti tersebut, Malaysia itu dengan 5 universitas bisa menghasilkan sekitar 31.025 jurnal ilmiah. Sedangkan Indonesia dari 48 universitas hanya bisa menghasilkan sekitar 7.530 jurnal ilmiah. Itu merupakan alasan pertama Dikti mengeluarkan SK tersebut. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa? Apakah karena memang ini adalah keegoisan? Artinya keegoisan karena memang historial sejarah kita dengan Malaysia kurang bagus dan ini menjadi momok untuk balas dendam mungkin, atau ini menjadi momok untuk kita menang dan mereka kalah. Karya ilmiah mereka memang lebih banyak, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa harusnya momentum itu bisa kita hayati sebagai bentuk reminder buat pemerintah. Dan ternyata kami pikir bahwa dengan kebijakan ini pemerintah berhasil membuktikan diri bahwa kita memang ingin memperbaiki kondisi pendidikan kita. Jumlah jurnal ilmiah dengan jumlah lulusan itu tidak akan meningkatkan mutu pendidikan. Malahan di sanalah adanya akreditasi yang rendah. Ketika jurnal ilmiah yang tidak tepat tetapi dipaksakan untuk dipublikasikan, sebagai teman-teman lihat itu hanya merendahkan akreditasi. Pemerintah ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, itu yang pertama. Dan kami berpendapat bahwa memang ada kendala-kendala, ada kendala fasilitas finansial dan sebagainya, ada kendala. Tapi jangan dilihat dari situ. Perubahan ini tidak bisa dilakukan dengan instan, butuh tahap. Maka dari itu, Menteri Pendidikan juga telah menjamin bahwa akan diupayakan penambahan fasilitas pendidikan apabila ada universitas yang mempunyai kekurangan dalam hal itu. Ketika kebijakan ini yang sudah berbentuk SK, surat keputusan, dan akan diterapkan di Agustus 2012, berarti akan ada banyak mahasiswa yang dalam kurun waktu 2 bulan mengalami tekanan atau stres akibat surat keputusan ini. Pemerintah, saya kira sudah menunjukkan langkah inovatif. Pemerintah yang ingin menghentikan itu, maka pemerintah membuat suatu paksaan yang bersifat positif. Saya kira setiap paksaan yang bersifat positif, apalagi itu untuk memperbaiki nasib bangsa, kenapa tidak? Kami tidak setuju jurnal ilmiah dijadikan syarat untuk kelulusan S1 mahasiswa S1 di Indonesia. Karena ini bukan lagi main-main atau ini bukan suatu uji coba untuk kita. Yang kita pikirkan adalah bagaimana memajukan bangsa, bukan memenangkan suatu kompetisi seperti alasan dari Dikti untuk persaingannya dengan Malaysia.